가지쪽으로 위시오네 impian harapan kita. Salam sejahtera Majelis GKJ Joglo. Video kedua ini merupakan pengantar sebelum kita mengikuti lokakarya majelis dari pertama pada tanggal 14 Mei 2021 pukul 19.30. Pada video kali ini kita akan membaca sebagian dari pokok-pokok ajaran gereja dan tata gereja serta tata laksana yang berbicara tentang pemahaman eklesiologi GKJ, tentang identitas dan juga sistem pemerintahan gereja. Yang pertama, eklesiologi atau pemahaman GKJ tentang gereja. Ini penting untuk kita ketahui sebagaimana sudah dipaparkan dalam video yang pertama, karena pemahaman tentang gereja ini berdampak pada identitas GKJ dan juga bagaimana GKJ membangun sistem kepemimpinannya. Nah, kita akan memulai dengan bersama-sama menyimak dari PPA GKJ tahun 2019 tentang gereja dan tata kehidupan gereja di dalam pertanyaan dan jawaban nomor 75. Di situ dipertanyakan tentang apakah gereja itu, dan dijelaskan di sana bahwa gereja adalah suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus. Nah, frasa kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus ini adalah kekasan gereja. Dan inilah yang membedakan organisasi gereja dengan organisasi-organisasi lain yang telah ada. Nah, gereja ini sebagai suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus, sekaligus merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah dan jawab manusia terhadap penyelamatan Allah, yang di dalamnya Roh Kudus bekerja dalam rangka pekerjaan penyelamatan Allah. Jadi, dengan kata lain, gereja merupakan rekan sekerja Allah yang diundang untuk bermitra bersama dengan Allah untuk pekerjaan penyelamatan Allah. Nah, selanjutnya di dalam pertanyaan dan jawaban nomor 76 dalam PPA GKJ juga, di situ ditanyakan tentang pemahaman, dengan pemahaman tersebut seperti yang dituliskan di dalam nomor 75, apa yang dapat dimengerti mengenai keberadaan gereja. Nah, PPA GKJ memberikan dua jawaban di sana. Yang pertama, gereja sebagai buah pekerjaan penyelamatan Allah berarti Allah mengasihi, mempedulikan, dan memelihara gereja. Ia juga berkenan menerima segala sesuatu yang dipersembahkan orang-orang percaya kepadanya melalui kehidupan gereja. Yang kedua, gereja sebagai suatu kehidupan bersama religius yang dijalani oleh manusia untuk menjawab penyelamatan Allah, itu berarti gereja mempunyai watak-watak manusiawi dengan segala jajarannya. Nah, ini perlu juga kita perhatikan satu pemahaman bahwa di dalam gereja pun terdapat watak-watak manusiawi dengan segala jajarannya. Nah, apa yang dituangkan di dalam PPA GKJ tersebut dijabarkan di dalam tata gereja tahun 2018, lalu nanti kita akan lihat diatur pula di dalam tata laksana GKJ tahun 2018 juga. Nah, dalam tata gereja tahun 2018 bab 1 tentang identitas GKJ dan sistem gereja, pasal 1 ayat 1 tentang identitas gereja Kristen Jawa, di situ disebutkan bahwa GKJ adalah gereja yang berada di suatu tempat tertentu yang bertumbuh dan berkembang dengan tradisi teologis Kristiani yang berjumpa dengan nilai-nilai budaya Jawa. Lalu selanjutnya poin tata gereja bab 1 pasal 1 ayat 1 itu diterjemahkan di dalam tata laksana 2018. Demikian. GKJ mengembangkan teologi dalam perjumpaan dengan budaya Jawa. Nah, ini
adalah kekhasan GKJ di antara gereja-gereja yang lain. Setiap GKJ merupakan gereja mandiri yang berfungsi sebagai mitra Allah dengan tujuan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan yang bagian C, dalam melaksanakan tugas panggilannya, GKJ senantiasa terbuka terhadap perjumpaan dengan pihak-pihak di luar dirinya yang berlatar belakang denominasi, budaya, dan agama yang berbeda. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam tata gereja pada bab yang sama, yaitu bab pertama, identitas GKJ dan sistem gereja, pada pasal 1 ayat 2 tentang sistem gereja, di situ disebutkan bahwa GKJ dipimpin oleh majelis gereja dan yang telah mampu mengatur dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, membiayai dirinya sendiri, serta mengikatkan diri dengan GKJ yang lain dalam aras klasikal dan sinodal, sehingga GKJ memilih sistem gereja presbiterial sinodal. Nah, di sini kita memahami bahwa kemandirian gereja itu ada dalam 3 bidang. Yang pertama, mampu mengatur dirinya sendiri, ya, dia dapat mengembangkan teologinya sendiri, mengambil kebijakannya sendiri, lalu mengembangkan dirinya sendiri, membiayai dirinya sendiri. Jadi kemampuan secara ekonomi, kemampuan dalam sumber daya manusia, dan kemampuan dalam berteologi. Nah, ini merupakan ciri presbiterial. Namun, di dalam GKJ itu juga bercirikan sinodal, sehingga disebutkan di sini, di dalam sistem gereja, GKJ mengikatkan diri dengan GKJ yang lain. Di dalam aras klasikal, GKJ Joglo ikut di dalam bagian klasis Jakarta bagian Barat, dan dalam aras sinodal, ya, kita bersama-sama mengikatkan diri dengan klasis yang lain dan gereja-gereja dengan GKJ-GKJ yang lain di dalam sinode GKJ, sehingga sistem pemerintahan gereja GKJ adalah presbiterial sinodal. Nah, hal tersebut diterjemahkan, dijelaskan di dalam Tata Laksana 2018 demikian. Nah, yang pertama, setiap GKJ berjalan bersama dan mengikatkan diri dengan GKJ lain yang diwujudkan dalam persidangan, visitasi, dan kegiatan kebersamaan lainnya, baik dalam aras klasis maupun sinode. Jadi, GKJ dalam ikatannya dengan GKJ-GKJ yang lain, ikut ambil bagian di dalam persidangan-persidangan, baik persidangan klasis ataupun persidangan sinode. Juga ada visitasi atau perkunjungan gerejawi yang dilaksanakan dalam tingkat klasikal ataupun sinodal, dan kegiatan kebersamaan lainnya yang kita selenggarakan seperti contohnya porseni atau kegiatan-kegiatan yang lain, pembinaan dan sebagainya yang diselenggarakan dalam alas klasis maupun sinode. Bagian selanjutnya adalah pengambilan keputusan tertinggi oleh persidangan majelis dan persidangan majelis yang lebih luas, yaitu klasis dan sinode. Nah, di sini keputusan tertinggi itu tidak terdapat pada person-person tertentu, baik itu pendeta ataupun penatua ataupun diaken tertentu, tetapi keputusan tertinggi itu ada di dalam persidangan majelis, ya, majelis gereja, dan dalam persidangan majelis yang lebih luas, yaitu klasis dan sinode. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang berhak mewakili tindakan hukum keluar dan ke dalam gereja setempat adalah majelis. Aras klasis adalah badan pelaksana klasis, aras sinode adalah badan pelaksana sinode. Demikian Bapak Ibu, video kedua kali ini. Kita akan berjumpa dalam video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.